Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yulfa Aimafdelena dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa K7223121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan materi daripada mata kuliah Pendidikan Pancasila mengenai penerapan dan tantangan Pancasila di era globalisasi. Indonesia dengan berbagai suku dan budaya, dengan berbagai cita rasa yang khasnya, namun dapat saja runtuh karena perkembangan globalisasi yang tidak memperhatikan Pancasila. Materi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan Pancasila sebagai landasan moral, etika, dan kebangsaan di era globalisasi. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila dan menghadapi tantangan yang ada, diharapkan bangsa Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam konteks global yang terus berkembang. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip. Penerapan Pancasila di era globalisasi memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan identitas dan nilai-nilai Indonesia di tengah tantangan dan dinamika global. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara negara-negara di seluruh dunia dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks ini, penerapan Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat untuk menjaga identitas, keutuhan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Berikut akan saya paparkan beberapa penerapan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, keberagaman dan toleransi. Pancasila mengakui keberagaman sebagai salah satu prinsipnya. Di era globalisasi, Indonesia menjadi bagian dari jaringan global yang kompleks, di mana berbagai budaya, agama, dan ideologi saling berinteraksi. Keberagaman dan toleransi memiliki peran penting dalam penerapan Pancasila di era globalisasi. Dalam konteks ini, keberagaman dihargai sebagai aset yang berharga, sementara toleransi menjadi prinsip penting untuk mencegah konflik sosial. Melalui pendidikan, kebijakan publik, dan dialog antar agama dan antar budaya yang konstruktif, keberagaman dan toleransi dapat diperkuat, sehingga menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Yang kedua, keadilan sosial. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam era globalisasi, kesenjangan sosial dan ekonomi cenderung meningkat. Penerapan Pancasila dalam konteks ini berarti memastikan bahwa manfaat dari proses globalisasi dapat dirasakan secara adil oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang inklusif, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, dan pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, gotong royong dan kerjasama. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya gotong royong dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Di era globalisasi, kerjasama antar negara menjadi semakin penting dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, teknologi, dan lingkungan. Penerapan Pancasila dalam konteks ini adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain, sambil tetap mempertahankan integritas dan kepentingan nasional. Yang ketiga, ketahanan nasional. Pancasila menegaskan pentingnya menjaga ketahanan nasional dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi, ancaman terhadap kedaulatan negara dapat datang dari berbagai arah, baik secara fisik maupun non-fisik. Penerapan Pancasila dalam konteks ini berarti memperkuat pertahanan dan keamanan negara, menjaga integritas wilayah, serta melindungi kepentingan nasional.
Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan militer, diplomasi yang cerdas, serta pengawasan terhadap ancaman siber. Yang kelima, ada kemandirian ekonomi. Pancasila menghendaki adanya kemandirian ekonomi bagi negara Indonesia. Dalam era globalisasi, kerjasama ekonomi internasional menjadi semakin penting. Penerapan Pancasila dalam konteks ini berarti memanfaatkan peluang globalisasi untuk memperkuat sektor ekonomi nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan industri dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi Indonesia untuk menggali nilai-nilai Pancasila yang inklusif, mengedepankan dialog antar budaya, memperkuat kesadaran nasional, dan membangun kebijakan yang sesuai dengan konteks global, serta kepentingan jangka panjang bangsa dan negara. Nah, jadi kesimpulannya adalah penerapan Pancasila di era globalisasi menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masuknya ideologi-ideologi alternatif melalui arus globalisasi yang dapat menggeser nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, terdapat peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global, seperti menjadi filter budaya, sumber inspirasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, informasi teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.